Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Dan untuk info kali ini sahabat hijau, kita akan berbagi tip nih khususnya buat pemula, yaitu apa sih penyebab daun anggur pertumbuhannya melambat, kurang subur, daun-daun tumbuh mengecil dibarengi mengkerut daun atau tendril, tapi bukan terindikasi namanya jamur ataupun trip. Dan juga bukan kita melakukan pola stressing. Kadang-kala sering kita temukan di pinggiran daun nih, itu kadang-kadang coklat pinggirannya, tapi bukan indikasi jamur. Ini karena faktor pertumbuhan tidak normal. Ini pada umumnya itu terjadi di saat setelah kita melakukan pertama foundation pruning atau terjadi pembuahan perdana ataupun kedua. Nah, hal-hal ini pasti kita temukan. Seperti contoh demikian, ini juga pertumbuhannya melambat, ya. Dan kita harus melakukan tindakan. Kalau seperti demikian, ini yang kita harapkan, yang lebih subur. Nah, seperti begini kan subur, sahabat hijau. Oke, ini pada umumnya, sahabat hijau, saya infokan, ya, yaitu yang pertama, media mulai memadat, ya, itu yang pertama. Tidak poros lagi, karena efeknya banyak, udah terlalu lama, efek pupuk kimia dan lain-lain. Dan sedikit catatan sahabat hijau, kita akan mengembalikan posisi pertumbuhan seperti awal, daunnya lebar, lebih membesar dan macam-macam. Jadi tindakan apapun sahabat hijau, dan kita infokan, apapun pupuknya, semahal apapun pupuknya, tidak ada manfaatnya kalau kita belum melakukan hal demikian sahabat hijau, ya. Kenapa demikian? Dikarenakan sarana penyerapan, yaitu berupa akar, tidak mampu lagi menyerap seperti pada saat pertumbuhan awal. Dan faktor-faktornya gini sahabat hijau, banyak perakaran yang mengering ataupun mati. Itu yang pertama, ya. Kemudian nutrisi itu sudah mulai berkurang. Dan ada kemungkinan akar terindikasi penyakit seperti busuk akar dan lain-lain. Tapi sahabat hijau perlu pahami, rootstock, ya, ini import ya. Karena yang untuk rootstock import itu perakarannya di bawah sahabat hijau, sampai dalam baru kita temukan. Ini untuk perakaran rootstock import. Tapi kalau seperti, maaf ya, rootstock lokal seperti Isabella itu di permukaan, jadi kelihatan sekali kalau di pot. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan anggur agak melemah. Jadi begini sahabat hijau, kita perlu solusi yang terbaik seperti apa sih? Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini versinya Hijau Garden, ya. Yang pertama yaitu kita harus memotong akar atau pruning akar atau regenerasi akar atau peremajaan kembali pada akarnya. Caranya begini sahabat hijau, kita gali kedalaman kurang lebih sampai 230 ini ya. Ini maaf sahabat hijau, ini sekilas info saja, ya. Kemudian ada perakaran yang muncul, harusnya lebarnya sekian, itu kita pangkas saja, ya. Yang dicari perakaran mati, yang akar halus. Kenapa? Perakaran ini akan tumbuh lagi. Seperti demikian. Ini yang perakaran bagus ini sebenarnya, yang putih-putih demikian. Kalau yang sudah coklat mungkin lah ya. Dan itulah, itu sekilas contoh. Jadi kita sambil kita tekan begini sahabat hijau, sambil kita tekan begini, itu tuh muncul akarnya tuh, ya. Nah, ini di bawah semua perakarannya. Dan ini bagus sahabat hijau, tidak ada penyakit sama sekali. Kalau akar yang berpenyakit biasanya bengkak di sini, kelihatan indikasi penyakitnya. Oke. Kemudian kita pangkas perakarannya agar tujuannya agar terbentuk, yaitu perakaran baru, pertumbuhan perakaran baru yang lebih sehat, ya. Yang selanjutnya apa sahabat hijau? Tindakan yang kita lakukan. Ini sahabat hijau, saya kasih contoh, ya. Kemudian makanannya apa sih yang untuk di sini? Perakaran yang sudah kita pangkas itu butuh nutrisi, tapi sahabat hijau bisa dibarengi kalau mau. Misalnya sahabat hijau menggunakan JPT atau vitamin B1 atau atonik atau
hormon, yaitu berupa auksin, ya. Ya, tapi dibarengi sitokinin, karena auksin khusus perakaran saja, sitokin untuk daun itu ada pembarengan. Kemudian hati-hati untuk pemakaian hormon auksin dan sitokinin, ikutin aturan tunjuk. Kalau di sini, sahabat hijau, saya menambahkan pupuk kandang yang sudah lama terfermentasi dalam karung sampai kering, sahabat hijau. Coba jadi ini kita masukkan. Ini contoh ya, sahabat hijau ya. Nah, ini pupuk kandang ya, organik yang sudah terfermentasi. Ya, ini seperti ada gumpalan, sahabat hijau. Ini sudah tidak terbentuk lagi. Humusnya sudah hancur semua tuh. Dicampur dengan tanah. Jadi ini yang kita campurkan. Dan ini kalau mau, sekali lagi kita katakan, kalau mau ditambah hormon juga boleh. Jadi ini kita ratakan dulu. Kita bagi semuanya, sahabat hijau ya, sampai ke sekeliling ini. Lihat nih. Nah ini. Jadi kita harus mengembalikan lagi. Ya, peremajaan kembalinya begini. Jangan, kalau bisa, ya, kalau bisa usahakan. Misalnya kita potong akar nih, kemudian kita masukkan lagi. Ya bisa-bisa saja, tapi ingat, perakaran baru butuh nutrisi. Makanya kita tambah organik. Apalagi tadi yang sudah kita katakan habis panen. Ini sudah lama sekali, sahabat hijau. Ya, memang kita simpan. Saya sering buat pupuk-pupuk begini yang sudah lebur, tidak terbentuk lagi. Harusnya ini pupuk kompos ini berupa kambing ya, tapi tidak terbentuk lagi. Nah, begini caranya, sahabat hijau. Lalu, nah baru kita tambah di permukaan. Ya, kalau sudah rapi, sekitar contoh aja ini, sahabat hijau ya. Saya kasih simpel sedikit buat sahabat. Ya, oke. Nah ini, lalu kita ambil air nih, sahabat hijau. Kita siram jenuh aja. Tapi kalau sahabat hijau mau misalnya mau menambahkan mikroba baru berupa trichoderma, itu boleh ya, itu sangat bagus lagi ya. Oke, jadi inilah tip dari kita bagaimana cara pruning akar. Dan perlu catatan, pruning akar sama dengan repotting. Repotting itu biasanya pemindahan dari tempat yang kecil ke tempat yang besar, kemudian ditambahkan media baru. Sama halnya seperti demikian. Kita bangkas, kita geserkan tanahnya, kemudian kita bikin dia poros lagi, kita kasih makanan lebih baru. Kalau untuk di pot bagaimana? Nah ini, kalau sudah di repotting, hasilnya bagus-bagus, sahabat hijau. Tapi kalau belum di repotting, ya begini, belum makan. Dan ini kita akan garap lagi semuanya. Kemudian di mana yang stuck pertumbuhannya kita infokan, kita ganti, sahabat hijau, maksudnya gitu. Oke, sahabat hijau, saya rasa cukup ya. Demikian info dari kita. Tapi bila mana ada ucapan yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan bagi sahabat hijau. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat sahabat hijau semua. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan atau berbagi tips, silakan. Kritik dan sarannya di kolom komentar. Kalau suka silakan like, tidak suka dislike. Kita ketemu lagi, sahabat hijau, di tutorial berikutnya.